Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1121005. Dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, implicit intent. Kemudian yang kedua, menjalankan aplikasi menggunakan real device. Dan yang ketiga, menggunakan chooser. Nah, di sini sudah ada aplikasi sederhana yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya dan saya akan coba jelaskan sedikit mengenai code ini. Nah, di sini terdapat dua activity, yaitu main activity dan receive message activity. Jadi, aplikasi ini bertujuan untuk mengirimkan pesan. Nah, untuk tampilan di activity main itu terdapat dua komponen. Yang pertama, untuk memasukkan pesan, itu ada edit text. Kemudian untuk kirim pesan itu menggunakan tombol. Nah, kemudian untuk tampilan di activity receive message, itu hanya sederhana, hanya terdapat text view untuk menampilkan pesan yang dikirim. Jadi, secara sederhana, kalau misalnya kita jalankan aplikasinya, saya ketikkan misalnya nama saya, Muhammad Nabil Afkar, dan saya kirim. Nah, nanti di activity kedua akan tampil nama saya. Itu karena di sini kalau misalnya kalau kita klik tombol tadi, kirim pesan, maka fungsi ini akan dijalankan. Dan akan mengirimkan nilai dari teks yang kita tuliskan tadi menggunakan intent ini. Dan di sini akan diambil nilainya lalu akan di set text sesuai dengan pesan yang kita tuliskan tadi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai implicit intent. Nah, ini tadi merupakan contoh penerapan dari explicit intent karena di sini kita tuliskan secara jelas activity yang dituju. Sedangkan kalau implicit intent itu kita tidak tulis activity yang kita tuju, artinya dia itu tersirat. Dan nanti yang akan kita gunakan adalah action. Nah, untuk penggambarannya, kita bisa lihat di sini bahwa yang akan kita buat adalah sebuah intent yang mengandung sebuah action. Jadi kalau misalnya kita di sini kita tuliskan pesan lalu kita tekan tombol send message, maka nanti akan tampil beberapa pilihan aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Oke, jadi memungkinkan user untuk memilih aplikasi yang akan digunakan. Ini untuk membuat intent secara eksplisit yang sama seperti ini. Kita tuliskan secara jelas aktivitas yang kita tuju, dan untuk membuat implicit intent itu seperti ini. Sekarang kita coba buatkan. Berarti yang ini kita komen saja dulu. Dan di bawahnya kita buat intent sama dengan new intent. Nah, kemudian di sini berupa action. Karena di sini kita akan mengirimkan pesan, maka action yang kita gunakan itu adalah action send. Tuliskan intent. Nah, di sini ada action send. Nah, kemudian kalau kita gunakan action itu jangan lupa kita tambahkan extra information. Yang pertama untuk tipe datanya atau jenis medianya, kita set type. Lalu karena di sini pesan, maka kita gunakan text plain. Kemudian untuk mengirimkan nilainya, kita gunakan intent put extra. Intent put extra, lalu parameternya ada dua. Yang pertama intent extra text dan
isi dari pesan yang akan kita kirimkan. Sini kita tuliskan intent extra text. Nah, ini bertujuan agar pesan yang kita kirimkan nanti akan langsung masuk pada body text-nya. Sebentar kita lihat penerapannya. Lalu yang kedua tadi, isi pesannya. Nah, isi pesannya itu kita sudah buat dalam bentuk string. Kita tuliskan di sini isi pesan. Oke. Nah, jadi tadi kalau misalnya saya jalankan aplikasinya kan seperti ini. Dia pindah ke activity receive message activity. Nah, kalau kita gunakan action send, dia itu berbeda. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kalau misalnya saya ketikkan pesan, nah dia akan muncul pilihan sesuai dengan penjelasan yang di atas tadi nih. Akan muncul pilihan aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengirimkan pesan, tapi aplikasi itu yang terdapat pada perangkat kita saja. Nah, ini kan menggunakan emulator virtual. Jadi di sini hanya ada aplikasi default seperti Messenger, Gmail, Hangout, dan lain-lain. Di sini ada 5. Nah, sekarang saya coba misalnya share with Gmail. Nah, kemudian di sini ada pilihan, ada hanya sekali dan selalu. Saya pilih hanya sekali. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam aplikasi Gmail untuk mengirimkan pesannya. Tapi di sini kita perlu konfigurasi email terlebih dahulu. Sini saya keluar saja. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memanggil activity dari aplikasi lain. Kita juga bisa menambahkan extra subject. Dan ini penerapannya, contoh penerapannya. Kita sudah buatkan di sini. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan apa yang terjadi jika kode yang kita buat ini dijalankan. Nah, yang pertama, ketika kita mengklik tombol tadi, artinya metode ini akan dipanggil kalau kita namanya kirim pesan. Nah, metode itu akan dipanggil dan intent akan dibuat. Lalu, start activity method yang ini, start activity, akan mengirimkan intent ke Android. Untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, Android akan melihat bahwa intent hanya dapat dikirimkan ke activity yang dapat menghandle action send. Karena action yang kita gunakan tadi adalah action send. Dan jenis medianya text atau plain, sesuai yang kita buat di sini. Lalu Android akan mengecek semua activity yang ada di user device atau di perangkat kita dan akan melihat yang mana yang dapat menerima intent tersebut. Oke, jadi dia akan mengecek semua activity yang ada di dalam perangkat kita. Kemudian jika misalnya hanya ada satu activity yang dapat menerima intent tersebut, maka Android akan memberitahu bahwa activity itu dijalankan dan mengirimkan intentnya. Dan kalau misalnya lebih dari satu activity yang dapat menerima intent, maka Android akan menampilkan pilihan activity dan akan menanyakan user yang mana yang akan digunakan, seperti tadi nih. Yang mana yang akan user gunakan. Oke. Di sini lagi dikatakan bahwa ketika user memilih activity yang dia akan gunakan, maka Android akan menjalankan activity itu dan mengirimkan intentnya. Nah, selanjutnya dijelaskan di sini bagaimana caranya Android itu memilih activity mana yang menjalankan activity mana yang dapat menjalankan intentnya. Nah, jadi dijelaskan kalau ini adalah faktor yang menentukan hal tersebut, intent filternya. Nah, itu ada di sini Android Manifest
kalau dilihat activity itu ada intent filternya. Nah, di sini yang penting yaitu activity itu harus ada yang sesuai dengan actionnya. Harus ada action send. Kemudian harus ada kategori default. Dan jenis medianya harus sesuai. Sini text plain, ada kategori defaultnya dan action send-nya. Berarti dia dapat gunakan intent yang tadi yang kita kirimkan untuk mengirim pesan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lebih lengkapnya dan di sini ada latihannya bahwa kita coba lihat activity mana yang dapat menjalankan intent yang dibuat ini. Di sini ada 3 pilihan activity. Nah, intent yang dibuat itu menggunakan action send, kemudian jenis medianya itu text plain, dan di sini ada data yang dikirimkan. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Di sini ada action send-nya. Di sini ada kategori default, dan jenis media yang diterima itu semua, karena dia bintang di sini. Berarti memenuhi ketiga syarat yang tadi yang sudah dijelaskan. Berarti ini bisa. Kemudian yang kedua, di sini ada action send, oke. Nah, di sini dia kategori main. Nah, bukan kategori default, berarti otomatis activity ini tidak bisa menjalankan intent tersebut. Kemudian yang ketiga, dia ini bukan action send, tapi action send to. Berarti yang ini juga tidak bisa. Berarti yang bisa menjalankan intent ini hanyalah activity yang pertama. Jadi di sini juga dijelaskan, nah, iya. Activity yang bisa menjalankan intent tersebut adalah intent yang pertama karena ketiga syaratnya terpenuhi. Sedangkan yang ini bukan kategori default dan yang ini bukan action send, melainkan action send to. Oke. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai implicit intent. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menjalankan aplikasi menggunakan real device. Yang ini. Nah, sekarang saya coba contohkan langsung, mendemokan caranya. Jadi, emulator ini kita stop dulu. Kita tutup. Nah, di sini kalau kita lihat, running device-nya itu hanya satu, yang tadi, Pixel 7, emulator yang sudah pernah saya buat. Nah, sekarang saya akan gunakan real device. Pertama yang harus saya lakukan yaitu menghubungkan perangkat saya ke laptop menggunakan kabel USB. Sini saya hubungkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada masuk pemberitahuan dan kalau kita lihat di sini sudah muncul device baru yaitu HP saya, perangkat real saya. Nah, Xiaomi. Nah, sekarang saya akan tampilkan layar dari HP saya menggunakan aplikasi bantuan Pfizer. Saya jalankan dulu. Di sini, nah yang ini. Lalu saya view device. Oke, jadi ini sudah terlihat tampilan dari HP saya. Nah, sekarang saya atur dulu posisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tampil. Sekarang saya coba jalankan aplikasinya. Tapi sebelum itu, kita harus mengaktifkan USB debuggingnya dengan cara kalau kita lihat di buku panduannya di sini. Nah, ini USB debugnya harus diaktifkan.
Nah, caranya kita masuk di setelan. Saya ulang, kita masuk di setelan, lalu kita masuk ke setelan tambahan, dan kita masuk di opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang ini, kita aktifkan debugging USB-nya, agar aplikasi yang kita buat itu dapat dijalankan di perangkat kita. Nah, sekarang saya tutup dan saya jalankan karena sudah aktif tadi. Oke, kita run. Jadi ini saya izinkan. Nah, otomatis aplikasi yang saya buat di sini di Android Studio itu sudah tampil di dalam perangkat saya. Kalau saya keluar, dia akan terinstall di sini. Aplikasinya yang ini. Nah, sekarang saya coba apakah dia berjalan sama dengan yang ada di emulator atau tidak. Nah, saya kirim pesan. Nah, ini sudah tampil pilihannya. Dan kalau kita perhatikan, pilihannya itu lebih banyak daripada yang tadi. Karena yang tadi itu kita jalankan di emulator virtual. Aplikasi yang ada di situ itu hanya aplikasi-aplikasi default. Tapi kalau di HP saya ini sudah banyak aplikasi yang saya pasang, jadi yang dapat menjalankan Intent Action Send ini itu sangat banyak. Ada ShareMe, ada WhatsApp, Gmail, Instagram, Classroom, pesan, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalnya saya pilih Gmail, tadi kan harus dikonfigurasi. Nah, sekarang ini tidak perlu karena saya sudah login Gmail terlebih dahulu. Nah, di sini pesan yang saya tuliskan tadi, Nabil Afkar, akan muncul di body text-nya. Oke, saya coba lagi. Aplikasi lain misalnya pesan. Nah, ini akan muncul juga pesan yang saya tuliskan tadi. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Di sini dijelaskan, mungkin di beberapa HP tempatnya mungkin berbeda. Jadi, kita sesuaikan saja dengan jenis HP yang kita gunakan. Tadi kalau sudah dijalankan USB debug-nya, kita hubungkan ke komputer menggunakan USB kabel, kemudian kita stop emulator yang kita jalankan, dan kita run menggunakan physical device yang sudah terhubung. Oke. Di sini juga dijelaskan bahwa aplikasinya berjalan sesuai dengan apa yang tampil di emulator. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa ini tidak terlalu bagus kalau misalnya kita ingin menggunakan pilihan aplikasi yang berbeda di setiap saat. Nah, itu berhubungan dengan materi selanjutnya yang akan saya bahas. Nah, jadi untuk menjalankan aplikasi menggunakan real device ini sudah selesai, dan kemudian saya akan menjelaskan materi tentang menggunakan chooser. Nah, tadi kalau saya coba jalankan ulang, ini saya kirim pesan. Nah, ini kan ada yang dapat di checklist. Ingat pilihan saya. Jadi kalau misalnya saya pilih pesan atau misalnya Gmail, lalu saya checklist ingat pilihan saya. Nah, maka kalau misalnya saya ingin kirim pesan berikutnya, dia akan otomatis menggunakan Gmail. Dia akan menggunakan Gmail dan tidak menampilkan pilihan seperti ini lagi. Nah, itu adalah salah satu kelemahan. Tapi di sini dikatakan untungnya ada penyelesaian mengenai hal ini.
kita dapat menggunakan chooser untuk menanyakan user aplikasi apa yang akan dia gunakan untuk mengirim pesan tanpa memberikan opsi. Tanpa memberikan opsi untuk always use atau selalu gunakan aplikasi itu. Nah, jadi kita akan hilangkan pilihan ini. Kita akan hilangkan pilihan ini. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan intent create chooser. Nah, sekarang kita buatkan di sini intent sama dengan kita buatkan dulu namanya. Misalnya di sini choose intent. Saya buatkan pilih intent. Lalu kita buat intent create chooser. Lalu di sini intent dan parameter keduanya adalah titelnya. Misalnya di sini send message via titik-titik. Saya buat kirim pesan via titik-titik. Nah, tadi kalau diperhatikan, kalau saya kirim pesan ini, nah ini titelnya. Titelnya itu bagikan. Dan ada option always use atau ingat pilihan saya. Nah, itu kita hilangkan menggunakan ini. Create chooser. Sekarang intent ini kita ganti dengan pilih intent. Dan kalau saya jalankan, dan saya mengetikkan pesan lagi, nah, titelnya akan berganti sesuai dengan titel yang di sini. Kirim pesan via. Lalu, option ingat pilihan saya itu juga akan dihilangkan. Jadi, setiap kali user mengirim pesan, dia akan selalu ditanya activity mana yang akan dia buka atau aplikasi mana yang akan dia gunakan untuk mengirimkan pesan. Nah, seperti itu. Ini adalah penjelasannya. Kalau kita menggunakan create chooser, nah, kemudian untuk titelnya itu bisa kita deklarasikan di sini. Di value string. Nah, misalnya saya buatkan string, name-nya misalnya pilih. Lalu value-nya misalnya kirim pesan via titik-titik. Atau kita ganti menggunakan titik-titik. Nah, di sini harus kita ubah, berarti kita harus deklarasikan lagi string, misalnya judul intent sama dengan, nah untuk mengambil nilai stringnya tadi kita gunakan get string. Kita gunakan get string lalu r. Nah, tadi ada di dalam string, lalu tadi name-nya adalah pilih. Bentar. Oke. Maka di sini kita hapus. Kita ganti dengan judul intent. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Misalnya tes. Nah, ini tadi kirim pesan via, sekarang kirim pesan menggunakan titik. Oke, berarti sudah berubah. Nah,
Jadi, saya rasa cukup penjelasan mengenai 3 materi ini. Yang pertama, implicit intent. Kita sudah buat dengan cara seperti ini. Kita menggunakan action, kita tidak tuliskan lagi activity yang mana yang kita tuju secara langsung, tapi secara tersirat. Kemudian untuk menjalankan aplikasi menggunakan real device, itu juga sudah berhasil. Kita colokkan dulu USB, lalu kita aktifkan mode debug, lalu stop emulator dan jalankan menggunakan perangkat fisik. Nah, ini tampil karena saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu Pfizer. Kemudian untuk menggunakan chooser, itu juga sudah berhasil. Kita sudah menghilangkan option always use-nya dan kita sudah ganti titelnya. Ini saya coba lagi. Nah, otomatis di sini tulisannya menjadi tes sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi. Oke. Saya rasa cukup. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.